Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, pada pertemuan hari ini Bapak akan mengulas kembali materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai kondisi geografis dan letak astronomis Indonesia. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kegiatan pembelajaran hari ini diberi kelancaran serta bermanfaat dan ilmu yang barokah untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bapak akan mengulas kembali materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu letak astronomis. Perlu diketahui terlebih dahulu anak-anak, letak astronomis merupakan letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, garis lintang sendiri merupakan garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Keduanya itu berbeda, anak, dan memiliki fungsi yang berbeda. Ingat. Lalu, letak astronomis ini sendiri terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sehingga berdasarkan letak astronomis tersebut dapat diketahui juga bisa berdampak dan berpengaruh bagi wilayah Indonesia. Contohnya, Indonesia memiliki 3 bagian waktu, yaitu WIT, WIB, dan WITA. Dan masing-masing waktu tersebut memiliki selisih waktu. Kedua, Indonesia memiliki berbagai jenis iklim. Nah, itu pengaruh dari letak astronomis dan kondisi geografis Indonesia, anak-anak. Oke, mengenai hal tersebut tadi, anak-anak, di antara kalian, siapa yang bisa menyebutkan iklim yang ada di Indonesia? Silahkan mengacungkan tangan. Saya Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak. Nama saya Mia. Jadi iklim di Indonesia itu ada 3 macam, yaitu iklim musim atau iklim muson, iklim tropika atau iklim panas, dan terakhir iklim laut. Iya, benar. Bagus jawaban dari Mia. Siapa lagi yang bisa menjelaskan 3 iklim tersebut? Silakan mengajukan tangan. Saya Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nama saya Mia. Jadi saya akan menjelaskan mengenai ketiga iklim tersebut. Yang pertama, iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Dan terakhir itu iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Terima kasih, Pak. Benar sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Sekarang mengenai geografis. Pada pertemuan minggu lalu, Bapak pernah menjelaskan
pengaruh letak geografis dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Maka dari itu, siapa yang masih ingat dan mencoba menjelaskan kembali? Silakan mengajukan tangan. Saya Pak, nama saya Mia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, pala, lada, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. Bukan hanya itu, sementara negara-negara lain seperti India dan Cina menjual berbagai produk barang seperti kain dan tenunan halus, porselen, dan lain-lain ke Indonesia. Terima kasih. Oke anak-anak, Bapak rasa kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.